Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Baik. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran biologi ya. Ada yang masih ingat materi ketua kelas siapa? Ayo, ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Sebelum kita sama-sama mulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Doa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ada yang nggak masuk temannya? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada nggak yang tahu sistem gerak itu apa? Terdiri dari apa saja? Tulang. Tulang, ada yang tahu fungsinya rangka manusia itu apa? Untuk Oke, tempat penempelnya otot. Oke, ini Tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Bagus. Yang paling belakang, tempat bertempelnya tulang. Bagus. Oke. Jadi fungsinya rangka manusia itu yang pertama seperti yang disebutkan teman-temannya tadi, seperti tempat menempelnya otot, juga membentuk rangka dan tempat penyusunan tulang, itu semuanya benar. Jadi mungkin kita mempelajari tentang rangka ini lebih enaknya kita menggunakan video. Boleh? Boleh. Video apa lah? Hah? Video apa? Video tentang bagaimana rangka manusia itu terdiri, dan kan pasti tahu fungsinya rangka itu sebagai membentuk tubuh manusia, ya kan, sebagai rangka tubuh manusia. Seperti kalian tadi, ketika kalian berjalan dari asrama menuju sekolah, pasti kan ada pergerakan, mulai dari pergerakan otot, pergerakan sendi. Nah, jadinya kan rangka manusia itu membantu menyokong tubuh manusia atau menyokong tubuh kita supaya kita supaya kita menjadi bentuk yang manusia seperti ini. Inilah yang namanya rangka manusia, yang terdiri dari tulang, otot, daging, darah, dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ustadz akan tampilkan mengenai sistem rangka manusia. Oke? Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf.
Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Setelah kita menonton video tentang sistem gerak manusia, sistem rangka dan sistem otot, di sini Ustadz punya punya LKPD. Tapi sebelum Ustadz sebelum Ustadz bagikan, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kita bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nah, antum sendiri, antum pindah ke sini, gabung sama yang itu. Ayo, antum pindah ke sini ya. Oke. Nah, yang di belakang pindah ke sini juga. Biar pas, kita buat jadi 5 kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, di sini mengenai sistem Sudah mulai kita. Tulang itu ada di sini. Oke. Yang kelompok 3. Kelompok 3. Ada yang berani nanti? Belum dibaca di sana. Di sini kalau materi tentang otot itu ada di sini. Sebelah itu. Sebelah sini, ya. Oke, lihat di sisi kelompoknya. Mereka pakai jadi tapi mereka kayak sistem di kelompok. Misalkan nomor 1 kalau badan manusia tempat bentuk manusia kalau dalam tulang ya sih. Oke, waktu diskusinya sudah selesai karena sudah 15 menit ya. Sekarang kita sama-sama mengoreksi jawaban yang telah kalian kerjakan. Oke, kita mulai dari kelompok 4. Bacakan soal nomor 1 sama jawaban kalian. Ayo. Kumpulan tulang-tulang yang soal nomor 1. Kumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka pada manusia dan hewan dan memiliki beberapa fungsi. Jawaban: Ayo. 1. Menegakkan tubuh. 2. Melindungi organ-organ lunak. Oke. Dan 3. Tempat mendekatnya otot. Masih kurang. Dari kelompok 5? Menentukan bentuk tubuh Oke. dan tempat pembentukan sel darah merah. Oke. Nah, jadi itu ya, jawaban nomor 1 itu terdiri dari 5 yang telah disebutkan oleh kelompok 4 sama yang ditambahkan oleh kelompok 5. Sekarang jawaban nomor 2 dari kelompok 5. Soal nomor 2, beberapa jenis-jenis tulang rawan yang terdapat pada rangka tubuh manusia dan terletak di bagian mana saja. Oke. 1. Penjelasan pertama, jawabannya tulang rawan hialin bertempat di trakea dan hidung di permukaan persendiannya. Oke. Yang kedua, Tulang rawan fibrosa terletak di antara ruas tulang belakang ya. sendi lutut antara ruas kemaluan. Oke. Lagi Dan 1. tulang rawan elastis di bagian luar telinga. Oke, di bagian luar telinga. Ya, jadi itu jawabannya ada 3. Jawaban nomor 2 itu. Oke. Terus sekarang soal nomor 3 jatuh kepada kelompok 3. Ayo. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk tulang. Oke. Jawaban kami, hasil diskusi kami menyatakan bahwa macam-macam bentuk tulang itu ada 4, yaitu Oke, 4. yang pertama tulang pipi, Oke. tulang pipa, tulang Terus? pendek, Tulang tidak beraturan. Terus selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 kita ke kelompok 1. Ayo. Jadi soal nomor 4 yaitu persendian pada manusia dibedakan menjadi 3 macam. Sebutkan dan jelaskan letak persendian beserta contohnya. Oke. Oke.
pertama yaitu sendi mati atau sinaptosis, yaitu bersedia dan tidak memiliki celah sendi sehingga tidak menyebabkan terjadinya pergerakan. Misalnya persediaan antara tulang temporal. Yang kedua sendi atau ambiotiosis, yaitu persediaan yang terdiri dari ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya tahan. Misalnya persediaan antara ruas tulang. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis, yaitu persediaan yang terjadi pada tulang satu dengan tulang yang lain tidak dihubungkan dengan bergerak sehingga terjadi gerakan yang bebas. Sedangkan sendi gerak dapat dibedakan menjadi 6 macam, tetapi pada saat ini hanya akan dibahas 4 macam sendi. Ada lagi? Sudah. Kita lanjut ke nomor 5. Ayo. Soal Nomor 2 ya. jelaskan fungsi otot pada rangka tubuh manusia dan jenisnya. Ayo, jenis otot. Fungsi otot adalah suatu jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi sehingga berperan sebagai alat gerak aktif. Menurut jenisnya ada 3 macam otot, yaitu pertama otot polos, kedua otot dan terakhir otot jantung. Oke. Jawaban kalian semua. Benar semua. Kita beri aplaus. Oke, dikat. Sekarang pemberian kesimpulan. Jadi ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang memberi kesimpulan? Seperti ada yang apa namanya? Nih di bahan bacaannya. Ayo, ada yang memberi kesimpulan? Ya, silakan. Jadi fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot. Berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Sedangkan berdasarkan pada zat penyusun dan strukturnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Oke. Ayo sekarang fungsi dari persendian. Fungsi dari persendian. Fungsi dari persendian adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Kalau fungsinya otot? Fungsi otot sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Oke. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini sistem gerak manusia itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama dari tulang, terus yang kedua persendian, dan yang ketiga itu otot. Oke? Untuk materi pembelajaran selanjutnya, Ustadz kasih tugas ya mengenai kalian cari mengenai kelainan pada sistem gerak manusia. Oke? Ada di LKS-nya halaman 38. Halaman 38. Ya? Halaman 38. Oke, yang di sini mengenai kelainan pada sistem sistem gerak pada manusia. Oke? Minggu depan kita diskusikan lagi mengenai kelainan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kita mulainya dengan doa, jadi kita tutupnya juga dengan doa. Ayo, kelas. Sebelum kita sama-sama beristirahat, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke ya, kita balik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.